Kartika Dewi. Saya Abimana Falihat. Saya Faiza Asmijoharan. Dan saya Rikola Hemelisa. Jadi di sini akan mewawancara untuk Mas Haryanto mengenai kewargaan dalam bayang diskriminasi, membership dan belonging pada masa apartheid di Afrika Selatan. Di sini tujuan kami mewawancara Mas Haryanto untuk memperkaya analisis teoritis dan kontekstual mengenai hubungan antara membership dan belonging dalam sistem kewarganegaraan pada masa apartheid di Afrika Selatan, serta melihat relevansinya terhadap pemaknaan kewarganegaraan inklusif di masa kini. Baik, jadi topik kami ini untuk kali ini itu adalah kewargaan dalam bayang diskriminasi, membership dan belonging pada masa apartheid di Afrika Selatan. Yang Mas Haryanto tahu untuk untuk sistem apartheid ini di Afrika Selatan, apa yang Mas Haryanto? Saya Adi Haryanto, SITMA CQNet. Jadi terima kasih sudah mengundang saya untuk kegiatan akademik kalian lah. Hari ini wawancara berkenaan dengan topik apartheid. Saya bisa disapa dengan Mas Haryanto ya, dan salam kenal buat semuanya. Nah, topik yang sedang didiskusikan sangat bagus, menarik, karena memang salah satu isu paling krusial dan paling fundamental persoalan dengan keluarga negara ya. Itu bagaimana kita menyikapi persoalan cinta kepada tanah air, ya, soal kebangsaan, dan kontrasnya adalah berkaitan dengan isu HAM, dan yang paling jauh adalah kolonialisme penjajahan. Kalau kita tarik lebih awal, isu apartheid ini kan muncul ketika dunia itu baru saja selesai dengan persoalan Perang Dunia Kedua kan, tahun 1945. Kemudian di seluruh wilayah negara benua khususnya Afrika, yaitu terjadilah semacam tarik-menarik soal bagaimana sih membangun kedaulatan negara. Karena memang di Afrika saat itu negara-negara merdeka ini masih sangat sedikit ya. Kemudian muncullah praktik kolonialisme, dan ini mengawali proses dunia memasuki era perang dingin, Cold War saat ini 1947. Kemudian di Eropa berdirilah tembok Berlin, misalkan Jerman Timur dan Jerman Barat. Seiring dengan pemisahan itu, mereka mulai mencari nih daerah-daerah apa istilahnya penjajahan mereka, dan yang paling dekat berarti adalah benua Afrika. Nah, terjadi di tahun 1947. Mulailah tuh negara-negara yang ras kulit putih dari Eropa melakukan semacam pendudukan di negara-negara Afrika ini. Ya, nah muncullah salah satu ide untuk bagaimana bisa menguasai sumber daya alam di negara-negara Afrika ini, serta dengan bagaimana mengontrol politik mereka, ekonomi termasuk sosial. Jadi tiga aspek itu kan menjadi masalah. Nah, apartheid ini berkembang dari isu sosial yang tidak terlalu signifikan, isu ekonomi, dan berdampak pada kegiatan politik. Karena yang paling sulit dan dikatakan apartheid itu memang sangat menyengsarakan, bagian dari penjajahan. Jadi memisahkan golongan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam, antara yang educated, non-educated, civilized, dan uncivilized. Saya seperti itu pembagiannya. Nah, ini terjadi kurang lebih sekitar 40 tahun sampai perang dingin berakhir 1990-an. Nanti ada tokoh terkenal namanya adalah Nelson Mandela yang akan mendobrak supaya apartheid ini dihapuskan dari Afrika. Ini sama dengan proses bagaimana Amerika Serikat menghapuskan bagian kelas itu yang dibawa oleh Presiden Abraham Lincoln kan, dan berakhirlah di situ. Jadi nanti kita akan diskusi juga soal the scramble for Africa, pembagian Afrika berdasarkan daerah-daerah jajahan termasuk. Jadi apartheid ini akan seterusnya ditantang oleh negara-negara Amerika Serikat. Bentuk dia sudah bertransformasi, bentuk lain formasinya bertransformasi, tapi substansinya tidak berubah. Karena penjajahan itu kan mengikuti yang sesuai dengan zaman dan bentuk pemerintahan dari negara tersebut. Jadi otomatis kalau memang apartheid dirasakan oleh rakyat Afrika Selatan, maka hari ini penjajahan itu dirasakan oleh semua negara. Pertama ya Israel Palestina kan. Kemudian kalau kita yang di Papua sana, Timur Leste, sekarang di Timur, berkaitan dengan HAM, berkaitan dengan isu apartheid juga. Tapi tidak sesignifikan di Afrika Selatan. Itu mungkin. Jadi sekarang harus diperbaiki. Cara perbaikinya keluarga negara itu harus betul-betul. Lalu kalau menurut pandangan Mas, bagaimana hubungan antara membership yaitu satu suku
dan juga belonging atau rasa keterikatan sosialnya dalam membentuk makna kewarganegaraan. Tak kenal maka tak sayang kan gitu loh, istilahnya mungkin posesif. Kalian pasti bangga kan jadi warga negara Indonesia ya? Kalian ada niat nggak ganti warga negara gitu? Entah karena pertimbangan karir atau keinginan aja. Untuk saat ini sih kita Indonesia. Pasti keberatan itu muncul karena udah terlanjur kita lahir di sini. Indonesia, tanah air beta kan gitu dong. Di Afrika Selatan dulu itu nggak ada men gitu, mereka belum betul terjajah apa, nggak punya tuh rasa itu. Jadi mereka bangun ini enggak kita lahir di sini, tapi kok yang mengatur kita itu kulit putih ya dari Eropa, kita mana? Jadi rasa cinta tanah air itulah yang harus ditanamkan oleh pemerintah, oleh kita sebagai orang negara, supaya kita punya istilahnya tempat bernaung ya, bukan hanya cara politik, ekonomi, ya, pendidikan, filsafat sejarah dan seterusnya itu harus kita miliki. Karena dengan memiliki kita akan merasa khawatir kalau itu hilang. Itulah cinta tanah air ya. Tapi jangan berlebihan, jangan sampai nanti masuk ke Chauvinisme kalau menggunakan nggak main. Nah itu juga bagian dari apartheid juga. Betul. Kalau dalam konteks teori Pak, kan terdapat teori kewarganegaraan dari Marshall yang menekankan 3 dimensi utama, yaitu sipil, politik, dan sosial. Jadi menurut Mas sendiri, dimensi mana yang paling terabaikan pada masa apartheid? Ya udah pasti dimensi politik yang paling pertama terasa ya. Kalau di dimensi ekonomi dan sosial mungkin mereka masih bisa melakukan fleksibilitas dalam artian bahwa mungkin di sini dilarang, tapi pada waktu tertentu mereka masih bisa mengakses itu. Ya itu ekonomi mungkin mereka masih bisa menggunakan mata uang dengan siapa berdagang, tak menggunakan mata uang yang mana. Oke. Depan sosial larangan untuk tidak masuk ke tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh Rasputin, misalnya pantai ini nggak boleh. Tapi mungkin di jam-jam tertentu mungkin mereka bisa saja masuk ke silakan, itu masih bisa. Nah kalau di bidang politik dan sipil itu saklek dan sangat tajam. Nggak punya KTP ya, misalnya nggak punya kewarganegaraan, yang nggak ada hak ya. Otomatis pemerintah dia terpecah, nggak merasa tidak dihargai karena tidak ada basis politik yang bisa mendukung dia untuk ikut serta dalam proses pemerintahan di Afrika Selatan. Jadi dari 3 dimensi itu, dimensi politik lah yang paling terasa dan sampai hari ini mungkin masih terasa. Itu yang menyebabkan konflik di Afrika sampai mereka menemukan bahwa emas itu menjadi konflik sekarang itu harus dilakukan bersama-sama. Tapi intervensi asing juga masih bisa mengalahkan sehingga mereka konflik hampir sisi politik. Jadi kalau konsep undang ini bisa menjadi ukuran baru bagi keadilan sosial dan dalam kewarganegaraan gimana sih Mas dalam pandangan Mas ini? Jadi kita kembali ke definisi awal tujuan dari studi kewarganegaraan ya, supaya masyarakat atau warga negara yang merasa memiliki negara itu merasa cinta dengan itu. Jadi cintanya ini tidak setengah-setengah, nggak hanya di politik tapi semua dimensi politik, ekonomi, sosial mereka merasa terikat dengan bagian dari itu. Secara politik kan berarti dia adalah pemimpin saya karena saya yang memilih dia. Tapi kalau kita nggak punya warga negara, nggak bisa memilih atau nggak punya hak, kalian pasti apa ya kita aja. Ya terserah saya mau golput aja, ya kan? Tapi kalau ekonomi ya nggak terlalu itu seperti itu. Jadi istilahnya teori kewarganegaraan ini akan mendukung masyarakat untuk semua aspek kehidupan yang menjadi bagian dari dimana dia lahir. Jadi dimana dia berkecimpung dari kecil sampai besar. Itulah rasa cinta yang bisa definisi dan kita dan ketika ini progres dalam bagaimana Mas menilai cara pemerintah pakai menggunakan kewarganegaraan sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan demokrasi? Nah, oke, ada tadi hubungan. Jadi kita lihat durasi dari kapan apartheid ini muncul dan beraktivitas kan, selama 40 tahun kan. Jadi istilahnya apartheid ini di satu sisi memang menguntungkan bagi ras kulit putih karena ini cara mereka untuk mengatur, mengontrol manusia lain yang berbeda dari ras mereka, namanya ras kulit hitam. Selama 40 tahun memang ada penjajah, ada yang dijajah. Ras kulit putih mengontrol ras hitam. Mereka menggunakan instrumen apartheid ini
Tapi belakangan mereka didukung oleh nilai-nilai barat, revolusi industri kan, kolonialisme lah dari Eropa. Jadi kalau ada yang menentang mereka bisa menggunakan undang-undang partai itu untuk mencegah terjadinya revolusi atau gerakan-gerakan perlawanan seperti nanti yang dilakukan oleh Nelson Mandela yang di tahun 1990. Pada saat itu memang apartheid dilihat merugikan bagi Afrika Selatan, tapi menguntungkan bagi negara-negara penjajah. Biar berimbang, ya dihapuskan saja. Jadi dia pembagian ras itu tidak terjadi lagi secara politik. Tapi ya meskipun udah dihapuskan kan prakteknya masih tetap ya. Di Indonesia mungkin ras prioritas, saya nggak perlu sebutkan, itu kan masih terjadi juga penyebutan dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan saya waktu itu bilang di Afrika Selatan juga terjadi seperti itu. Jadi warga negara mereka udah dicampur baru, ya sulit hitam, sulit putih, tapi undang-undang tentang Video bahwa kulit hitam saat itu bisa disebut sebagai ledakan pada darah jika memang memiliki satu ledak sebagai warna hitam. Ya dari segi kan kita harus lihat faktor dan geo ya. Faktor secara politik keadaannya memang seperti itu. Bukan berarti saya setuju. Sebenarnya kita semua nggak setuju dengan penjajahan kan. Tapi fakta di lapangan, ya orang Afrika Selatan lahir di sana, besar di sana, tapi rasa cinta naiknya keluarga negaranya itu lepas, tapi bukan lepas secara alamiah karena intervensi dari penjajahan ini kan harus penting. Itu secara de facto ya, secara politik fakta. Tapi secara hukum itu tidak adil, injustice yang harus dilawan ya, karena siapapun akan merasa tidak tenang kalau hak-hak dia sejak lahir itu sudah dirampas oleh penjajahan dan seterusnya. Jadi kenyataannya memang mereka tidak punya kewarganegaraan, tidak punya hak politik, tetapi mereka adalah bagian dari Afrika Selatan. Itu kenyataannya. Tapi secara hukum ya itu tidak adil. Harusnya itu tidak terjadi. Tapi selama 40 tahun itu berdialektika kan, sampai akhirnya ada yang menentang, kemudian akhirnya itu bisa dihapuskan. Terus dari Indonesia mulai kan ras-ras potensi ada di Afrika dan di Asia rasnya nggak ada, kita rasnya baru berwarna semua. Potensi Lantas, seberapa besar pengaruh masalah sistem apartheid terhadap kondisi sosial yang berada di Afrika Selatan saat ini? Kita berbicara nilai-nilai moral sebenarnya. Jadi sejak tahun 1990-an berakhirnya pandemi ini, trauma dan apartheid itu masih terasa karena memang kondisi psikologis benua Afrika saat itu memang dijadikan oleh negara-negara besar pasca pandemi untuk menentukan nasib mereka. Maka muncullah itu post kolonialisme, muncullah gerakan-gerakan kemerdekaan ya, dan itu membuat negara-negara baru banyak muncul ketika pandemi itu berakhir. Kenapa? Karena negara penjajahnya di satu sisi membolehkan negara jajahnya untuk merdeka, di sisi lain tidak dibolehkan. Tapi karena ada gerakan revolusi dari bawah seperti Mandela ini kan gerakan revolusi, mereka akhirnya bisa melakukan merdeka dari jajahannya, negara penjajahnya, sehingga hukum itu bisa dikembalikan berdasarkan bentuk proyeksi dari masyarakat yang ada di situ. Jadi nggak boleh lagi ada pemaksaan terhadap nilai-nilai tertentu kepada negara tertentu atas nama HAM. Kan HAM standar benda juga sebenarnya di sisi lain, sama kayak penggunaan apartheid tadi kan. Tapi HAM versi PBB seharusnya itulah HAM universal, bukan HAM versi Amerika Serikat yang intervensi manusia, intervensi militer itu kan bisa terjadi dan rata-rata dipelopori oleh Amerika Serikat dan sekutunya ya. Jadi jawabannya adalah trauma itu masih ada sampai sekarang meskipun bentuknya sudah berbeda ya. Jadi mungkin di Indonesia seperti kultur stelsel ya, kerja paksa dan seterusnya, itu mungkin bagian-bagian yang pernah terjadi, tapi bukan dalam bentuk skema partai. Itu pembagian kelas ya, kelas menengah, kelas bawah. Jawa itu ada
kualitasnya berubah dari masa ke masa, semakin setara lah kita. Meskipun kenyataannya memang seperti itu. Kita nggak bisa pungkiri ya bahwa pendidikan itu mempengaruhi cara kita berinteraksi secara sosial, tempat kita bekerja, karir dan seterusnya. Kecuali jodoh, mungkin tempat lain kalian nggak bisa seperti itu. Terus lanjut Mas, di bagian refleksi, gimana sih Mas melihat proses rekonsiliasi nasional di Afrika Selatan pasca apartheid dalam membangun kembali rasa belonging antar keluarga negara? Iya, politik, ekonomi dan sosial ini kan yang paling menjadi persoalan ketika praktik apartheid itu berlangsung selama 40 tahun. Dialog yang harmonis, toleransi yang seharusnya itu hidup di sana itu hilang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah jadi pasca 1990-an, Tamrin berakhir, HAM itu mulai masuk ke negara-negara Amerika, khususnya Afrika Selatan. Dialog toleransi itu mulai muncul. Dan Nelson Mandela sebagai tokoh yang pelopor itu, dia sebenarnya udah hatam dengan psikologi Afrika Selatan. Karena kan dia di penjara kan tahun 1967 ya, selama 30 tahun memikirkan kira-kira Afrika Selatan harus seperti apa ya, pas dibebaskan dari state itu dia seperti apa, itu yang dipikirkan. Untungnya beliau ini panjang umur lah, di penjara selama 30 tahun ini. Kalian bisa merasakan 30 tahun ya di penjara kayak mana tadi kan dia baru keluar di tahun 1990 dan usianya memang sudah mirip Mahatma Gandhi lah kalau di India kan. Di Indonesia mungkin dari Soekarno saat itu. Jadi dia mempelopori bagaimana menciptakan humanisme di Afrika Selatan supaya nilai apartheid itu sudah dihapuskan, tapi terowongan masih bayang-bayang di belakang. Nah, dia coba melakukan dialog ada 4 jenis warga negara yang ada di Afrika Selatan. Kan ada ras kulit putih, tapi mereka pro dengan mungkin ras kulit hitam saat itu yang berapa mungkin untuk di Afrika. Dan imigran dari Asia kayak Pakistan, India, ada juga yang nggak bisa mungkin yang warna kulitnya mungkin tidak hitam, tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, yang ekonomi saat itu dan lihat warga Bantu di sana kan warga campuran dari negara lain tapi masih di Afrika. Jadi 4, kalau kita menyebut suku mungkin terlalu sulit, kita menyebutnya mungkin perwakilan warga-warga yang pernah berinteraksi sana itu disatukan supaya mereka bisa saling berdialog, kemudian mencari kira-kira tata politik seperti apa yang dibutuhkan oleh Afrika Selatan supaya seluruh warga itu merasa ikut serta dalam partisipasi politik. Jadi mulai saat itu memang 3 undang-undang berkaitan dengan apartheid, pemilikan tanah, pemilikan jadi semua warga negara dianggap sama dan punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Jadi konsolidasi seperti itulah yang harus dilakukan ya, dan yang telah dilakukan oleh Afrika Selatan di bawah Afrika Selatan maju sampai sekarang dibanding negara-negara Afrika yang ada di sekitar ini. Ya, mungkin Afrika Utara ya kayak Mesir, Libya, mereka stabil tapi Arab Spring dalam mereka. Sedangkan Afrika Selatan tidak menjadi bagian dari mereka, lulus lah dari ujian Arab Spring itu. Berhasil sampai akhirnya dia bertahan sampai dengan menjadi anggota BRICS hari ini. Sebenarnya Indonesia juga di Afrika Selatan mungkin dia bangun dari trauma apartheid dan mencoba ya membangkitkan semangat warga negaranya bahwa ya itu masa lalu, mari kita maju dan Afrika Selatan berhasil. Kita sekarang berhasil untuk
terlepas dari Terus kalau dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme saat ini, apakah konsep kewarganegaraan itu masih cukup bisa dipahami secara adil dan inklusif? Orang menyebutnya bahwa globalisasi menghilangkan batas-batas kan, sehingga orang bisa berpindah harus menggunakan identitas tertentu. Ada tenaga kerja, buruh, kan, mata uang yang mulai homogen dan seterusnya. Itu dikatakan bisa menerapkan kewarganegaraan. Sebenarnya tidak juga. Perubahan dari bangsa ke negara itu kan berlangsung cukup panjang dan sangat berhati-hati. Nah, untuk melakukan proses pembalikannya saya menyebutnya manungalisasi ya. Nanti kalian bisa cari. Jadi globalisasi itu memang sebenarnya negatif ya kalau kalian lihat. Jadi mulai revolusi industri masuk ke situ, tapi diselimuti dengan ya bantuan mungkin HAM dan standar ganda dan seterusnya. Ya ini yang coba kita netralkan dengan ekspektasi dan keputusan pendidikan itu jauh lebih menakutkan dibanding militer politik tadi. Yang militer politik langsung terjadi secara fisik. Ya untuk jajan di sektor pendidik sangat sudah ditangkap dan sudah terjadi balik kali sangat terjadi karena ada yang distruktur dan kelangsungan. Jadi menurut saya kalau kita ingin merubah dan memperbaiki semua ini, maka yang harus diperhatikan adalah semua manusia bahwa soal bahwa kita nanti memimpin atau dipimpin takdir lah istilahnya. Kayak contoh tadi kayak kita lahir di mana bisa dipastikan. Jadi globalisasi tidak secara langsung menghapus identitas, tapi dia membuat identitas ini menjadi fleksibel. Orang bisa punya paspor lebih dari satu atau punya kewarganegaraan lebih dari satu. Kayak Einstein kewarganegaraannya 3. Swiss, Jerman, Amerika Serikat, atau naturalisasi pemain bola sekarang kan yang nggak meninggalkan dia bisa paksa pilih satu. Tapi bukan punya Spain, Indonesia, jumlah globalisasi yang terlalu berdampak di sistem intensitas perpindahan warga negara itu bisa terjadi secara cepat. Itu mungkin yang memudahkan, tapi menjadi ancaman juga di sisi lain ya, terorisme dan seterusnya itu kan bagian dari itu juga. Kalau mudah berpindah-pindah berganti warga. Misalnya kita tarik di konteks Indonesia ya Mas, menurut Mas tuh tantangan terbesar dalam mewujudkan kewarganegaraan yang benar-benar inklusif dan bebas diskriminasi itu apa sih di Indonesia sendiri? Terangkat dari ini kan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Komposisi itulah yang membuat warga negara Indonesia ini punya sekat ya, secara fakta kan. Kita mengakui 5-6 keagamaan, tapi secara pelaksanaan ya kita tetap toleransi, tegak rasa, mengaku itu sangat fakta. Kita berbeda, tetapi bukan berarti perbedaan itu menjadi konflik. Justru memperkaya keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, integralitas, pengakuan terhadap praktik keagamaan dari keempat kerakyatan mungkin keadilan ini yang perlu kita tekankan, karena adil itu nggak mesti 50-50 ya dalam versi kuantifikasinya, tetapi dalam kualitatifnya kita kan rasa aman bagi seluruh warga negara baik yang minoritas maupun mayoritas. Itulah yang perlu
kita dukung dan harus dijamin oleh undang-undang. Kan itu yang terjadi, yang tidak terjadi di Afrika Selatan selama 40 tahun, tahun 47 sampai 90-an. Dan kita tidak ingin itu berulang di negara lain. Ya, sekarang kita berharap meskipun sudah punya warga negara yang sama, tapi akses kita terhadap mungkin isu-isu politik, ekonomi, keamanan mungkin beda-beda, tergantung dari pengalaman kita, ya, usia kita, pendidikan kita, gimana kita kerja, maka dan itu mempengaruhi. Jadi selama akses fundamental itu tidak dibatasi dan diberi pengakuan, kali lebih kita di negara-negara basis demokrasi, ya, isu-isunya di sana itu demonstrasi. Jadi penghormatan sesuai dengan Pancasila oleh Indonesia, ya, keadilan sosial itu harus terpenuhi, ya, yaitu yang sosial, yang politik itu menjadi krusial. Setiap pemilihan umum kan Indonesia kadang bentrok terjadi dan seterusnya. Kita berharap isu-isu seperti itu bisa kita redam dan kembali lagi ke nilai-nilai kemanunggalan dunia, ya, gotong royong, persatuan dan kerukunan itu harus kita kembangkan, ciptakan keluarga negara yang baik di Indonesia. Kalau wawancara kita kali ini ada pertanyaan terakhir, gimana sih Mas memaknai keluarga negara yang ideal di masyarakat daerah saat ini? Nah, oke, ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Maksud saya gini, kan selama kurang lebih beberapa abad, ya, kita ini dipengaruhi oleh banyak nilai perdamaian liberal, demokratis. Ini juga yang sedang saya geluti hari ini. Karena 2 hari ini kan hari Selasa Rabu ini ada konferensi di Universitas Gadjah Mada. Dan saya menulis topik tentang perdamaian manunggal. Ini bentuk kritik terhadap perdamaian liberal yang sudah hidup lama kan di bawah pemikiran liberalisme. Jadi perdamaian liberal ini membawa nilai-nilai HAM tapi standar Barat, standar Eropa, Amerika dan seterusnya. Mereka mengimplementasikannya dalam bentuk demokrasi, pemilihan umum, termasuk sistem pemerintahan, yaitu trias politik, ya, legislatif, eksekutif dan legislatif, ya, 3 lembaga pemisahan kekuasaan gitu, separation of power, ya. Nah, saya itu dalam nilai-nilai perdamaian manunggal, saya mencoba mengkritik sekaligus mengimbangi trias politik Montesquieu, ya. Dan saya mencetuskan manu politik, MANU politik, manu politika. Dalam artian bahwa dia tidak trias politik, tidak 3 lembaga, tapi 5 lembaga. Harusnya kita nanti Indonesia bisa menerapkan 5 lembaga, namanya manu politik, di bawah Grand Theory of Manungalism, bahasa Indonesian School. Apa 5 lembaga itu? Yaitu Rencapatik, Laksapatik, Adilapatik, Jagapatik, dan Dasyapatik. Ada 5 sebenarnya yang diharapkan bisa mungkin menetralkan nilai-nilai kewarganegaraan lebih inklusif, cocok lah dengan bangsa kita Indonesia, bukan dari bangsa Barat Eropa yang udah lama berkecimpung di Indonesia sudah era penjajahan yang masih terbawa sampai hari ini. Jadi manu politik ini tuh bisa menjelaskan perimbangan pelaksanaan tata kelola pemerintahan termasuk warga negara ADN. Rencapatik itu ya perencana yang merencanakan. Mungkin nama legislatif tidak akan legislatif lagi, tapi sudah berubah jadi Rencapatik. Jadi mungkin badan Rencapatik atau Dewan Rencapatik yang merencanakan hukum, undang-undang seterusnya, yang melaksanakannya adalah Laksapatik. Kan ontologinya dari Indonesia yang melaksanakan Laksapatik, menggantikan eksekutif versi Montesquieu, res politik. Sedangkan yang mengadili ya Adilapatik, menggantikan Yudikatif. Yang mengadili ya nanti Adilapatik. Nah, ketiga lembaga ini kan berdiri sendiri-sendiri.
Oke, eksekutif mungkin masih bisa menjaga diri karena dia punya target. Yudikatif karena dia berurusan dengan hukum, mungkin dia masih bisa menjaga marwah dia. Tapi yang legislatif gimana? Siapa yang mengawasi legislatif? Siapa yang mengevaluasi legislatif? Kan gitu, agak susah. Isu kemarin demonstrasi penjaraan rumah termasuk Sri Mulyani juga praktek yang tidak lazim. Nah, kita butuh dua lembaga. Mana politik menawarkan menjaga patik dan bersih patik. Jaga patik itu yang menjaga supaya terus tiga lembaga tadi, pencapatik, laksan patik, dan patik itu bisa diawasi oleh jaga patik. Dan satu lagi namanya nasihat patik yang melakukan nasihat. Nasihati supaya kamu legislatif jangan semena-mena, kemudian pula tidak patik. Jadi ada koordinasi di lembaga ini, jaga patik, nasihat patik bisa saling seimbang. Nanti komposisinya bisa dibicarakan. Termasuk saya juga sedang menyusun usia manusia yang bisa menduduki posisi-posisi di lembaga ini apa saja. Nggak boleh ditandingkan yang muda sama yang tua, harus ada jenjang. Masuk ke sini boleh, usia segini, usia sini. Paling tertinggi jaga patik, nasihat patik itu harus lebih lanjut usianya lah dibanding karena lebih wise. Ya, itu nanti yang mungkin dalam konteks Indonesia bisa kita terapkan pasca trias politik digantikan oleh man politik. Tapi penjajahan juga terselubung dan merataan keadilan sulit juga. Ya, kita tentang Indonesia seberapa itu sih? Tapi secara psikologi gimana menurut kalian hari ini Indonesia? Apakah akan sedikit mengkhawatirkan? Saya sih mengkhawatirkan kan. Iya kan? Setuju gak teman-teman? Sedikit mengkhawatirkan karena kita menerapkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena kalau dilihat di legislatif itu juga ternyata oposisi semua kan, nggak ada oposisinya tuh. Iya, itu sama Dan pro pemerintah semua. Jadi untuk mengkritik mana yang benar atau salah pun ya seperti Itu karena campur baur yang manung politik tadi kan nggak boleh, harus dibatasi orangnya, usianya, nggak boleh melanggar konstitusi untuk menggadaikan usia tertentu kan, misalnya kan oknum dan seterusnya. Ya itu nggak boleh, saya nggak setuju. Ya itu jangan sampai itu terjadi di masa depan. Jadi proses perlawanan juga berjalan sekarang. Kita nggak tahu apakah itu sengaja dibuat mengembang sampai 2029 atau bisa berhenti nanti tahun ini atau tahun depan, ya kita belum tahu. Baratnya teras politik menurut saya sudah tidak ideal sekarang. Karena zaman berkembang, monogalistik berjalan, Timur harus menguasai memimpin dunia hari ini sesuai dengan peruntukannya. Walau politik ya harus udah mulai tuh. saya mungkin dari komentar kita hari ini terkait sistem AKT di Partai Demokrat. Sebenarnya mau terima kasih Ya. bahas kesempatannya udah mau kita ajak wawancara, diskusi juga. Hari ini berkesan banget, jadi kita banyak insight juga dari yang tadi langsung dari yang memang iya. Ya, ini lagi dikonferensikan di UGM. Ilmu baru kan yang dari ini nggak cuma tentang terkait AKT doang, tapi juga implikasinya di Indonesia ke depannya kayak gimana. Iya. Baik, kita tunggu aja untuk wawancara pada kali ini. Terima kasih semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.